Halo guys, apa kabar? Semoga sehat semua ya. Eh, di sini sekarang ini saat baru-baru ini tuh banyak kabar kalau soal polusi-polusi gitu kan. Terus kemudian bikin eh, kesehatan menurun. Nah, kalau yang lagi populer di sini sih itu ada namanya itu, sebentar aku cek ya. Aku cek dulu sebentar. Nafas Indonesia. Nah, Nafas Indonesia itu bisa nggak tahu ya gimana metodenya, valid atau enggaknya, tapi dia bisa ngecek kualitas udara di kota kalian. Begitu ya. Ini bukan promosi sih, ini intermezzo aja. Kalau teman-teman download itu Nafas Indonesia, terus kemudian ngecek kualitas udara di kota kalian. Nah, biasanya sih yang beberapa hari ini lagi populer di circle saya itu ya begitu. Dia download Nafas Indonesia, kemudian ngecek kualitas udara di kotanya, terus hasilnya gimana itu yang dipamerin. Nah, kebetulan saya belum ngecek sih. Kalau ada teman-teman yang dari Malang terus kemudian nyobain aplikasinya dan ada hasilnya itu boleh sharing. Kalau yang saya lihat sih ada di Batu kualitasnya kurang katanya. Jakarta itu udah jelas ya kualitasnya tidak oke. Terus ada Bandung juga kurang juga. Kok hampir semua eh, lokasi di Indonesia itu kualitas udaranya kurang itu saya juga kurang ngerti sih. Apakah ini adalah konspirasi elit global gitu ya untuk ada pandemi selanjutnya. Oke, lanjut. Intermisinya udah. Kemarin kan kita janjian untuk misalnya ada yang belum kelar ngerjain atau yang belum benar-benar paham atau ada yang pertanyaan soal Elementor itu ditanyakan di awal-awal pertemuan berikutnya gitu. Nah, kalau dengan itu, dengan materi yang sama itu teman-teman ada dengan apa? Dengan konteks yang sama, teman-teman ada pertanyaan soal Elementor kemarin nggak? Raise hand dong kalau ada. Atau mau bagi pengalaman kemarin itu. Sebelum kita menginjak ke proses berikutnya, jadi kan kurang lebihnya begini ya. Kalau bentar, kalau sebelumnya itu kita bahas soal Elementor itu buat bikin landing page. Nah, nanti yang kita akan bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya itu adalah gimana caranya agar bisa mendatangkan traffic ke landing page yang udah kita bikin gitu. Jadi udah agak berbeda nih topik bahasanya untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kita bakal bahas bagaimana caranya bikin landing page, bagaimana caranya bisa datangin traffic kepada landing page yang udah kita bikin sebelumnya. Begitu, guys. Ada pertanyaan? Ada. Ada pertanyaan? Berarti landing page-nya udah kelar semua ya? Pertanyaan Mbak Bibi ya. Mbak Bibi, apakah ada yang belum kelar soal landing page-nya? Untuk landing page itu tugasnya sudah dikumpulkan hari Sabtu sih Pak, gitu. Oke. Berarti asumsi kita itu semuanya udah bikin gitu ya? Ya, harusnya mereka sudah sih Pak. Oke, makasih. Oke, kenapa saya tanyain beberapa kali itu karena nantinya topik bahasanya itu ke depannya itu soal datangin traffic. Soal estetika landing page itu udah kita tidak bahas lagi. Tapi bukan berarti tidak boleh ada bertanya itu, boleh aja. Maksudnya itu biar kita move on-nya enak ke bahasan selanjutnya gitu ya. Ya. Beberapa metode untuk mendatangkan traffic itu ada beberapa cara yang bakal kita bahas itu. Yang pertama itu SEO ya, Search Engine Optimization itu, terus kemudian SEO-nya itu eh, dari artikel. Jadi kalau teman-teman mendengar ada SEO itu nggak akan jauh-jauh dari bikin artikel gitu. Karena so far sampai sekarang itu
Tidak ada metode lain untuk bisa nangkring di search engine tanpa menggunakan artikel gitu. Oke. Oh, tidak ada pertanyaan, saya mulai aja. Bentar ya, tak bukain. Tapi sebelumnya teman-teman tuh udah pernah dengar SEO, guys. Ini setengah itu juga sih. Setengah sharing juga. Ya, sebelum kita mulain soal materi content writing dan SEO friendly, kita tanya dulu. Kita tanya siapa ya? Mbak Vivi. Halo, Mbak. Iya, Pak. Mbak Vivi sudah familiar sama content writing dan SEO gitu? Mas, pernah dengar, tapi belum mempelajari sedalamnya. Yang udah didengar tuh apa aja? Maksudnya sejauh yang Mbak Vivi ketahui itu apa aja? Yang SEO itu kan Search Engine Optimization ya, Pak. Nah, Ya. itu setahu saya itu kalau kan buat blog seperti itu, kayak blog gitu ya, Pak. Terus kemudian itu misalnya kita membuat kutipan atau apa. Nah, di situ kan biasanya terlihat siapa saja yang mengunjungi dari blog kita atau yang membaca dari yang sudah kita tulis itu siapa saja. Seperti itu, Pak, setahu saya. Oke, oke. Makasih ya, Mbak Vivi. Mbak Vivi tunjuk dong. Iya, sama-sama. Berikutnya siapa? Hmm, Cowok boleh, cewek boleh. mung- Ini Mbak sekalian, Anissa. Iya, Mbak Anissa. Oke. Sekalian ngetes nih. Ini kan udah pertemuan ke-10 nih. Masa iya belum ada yang kenal teman sekelas gitu kan? Mbak Anissa yang ditunjuk oleh Mbak Vivi. Anissa ada banyak kayaknya. Anissa yang mana, Mbak? Spesifik. ya Pak. Mbak Anissa Rizky, Mbak Caca. Mbak Anissa Rizky ini menunjukkan kalau Mbak Vivi pernah chattingan sama Mbak Anissa ini. Mbak Anissa dipanggil Mbak Iya, Rizky. Dipanggil Mbak Vivi. Mbak Anissa so far itu yang diketahui soal SEO dan hubungannya dengan konten artikel itu apa? SEO sama konten artikel mungkin eh, hubungannya buat di judul artikel itunya sendiri apa? Karena kan kalau misalnya saya itu pernah pakai SEO itu untuk untuk apa gunain hashtag. Oke. Kalau misalnya artikel saya kurang paham, Pak. Iya, iya, iya. Oke, makasih. Satu lagi. Mbak Anissa tunjuk lagi dong siapa? Ini kayak main estafet gitu ya. Saya pilih Mbak yang ada di depan saya itu Mbak Hirfa. Hilfa, nama lengkapnya kali ya? Hirfa Khawatir Nur Holiko. coba dipanggil bareng. Mbak Hilfa, Mbak, Mbak. Ini nanti aku minta spotlight nih sama Iya, aku. Mbak. Oh iya. Tadi nggak bisa diklik, Pak. Ya, Oke. sekarang udah bisa. Wih, langsung di highlight sama Mbak Bibi. Iya, Mbak Hilfa itu so far itu pengetahuan tentang SEO itu apa dan yang kaitannya dengan konten yang Mbak Hilfa ketahui gimana? Kalau dari saya sendiri, saya belum tahu dan belum pernah dengar, Pak. Karena saya baru terjun di dunia marketing itu ya saat ini, gitu, Pak. Iya, ini jawaban paling aman. Tadi paling aman. Emang iya, Pak. Saya belum Tidak tahu. dikejar lagi. Oke, oke, kita mulai aja. Sebelum itu, Mbak Irfa,
ini intermezzo juga. Mbak Irfa, bercanda itu viral apa trending? Gimana, Pak? Itu yang bercanda itu viral apa trending? Eh, trending. Ya trending kayaknya, Pak. Kenapa? Alasannya kenapa trending? Em, Ada yang bisa itu? karena Pak, karena hanya sekilas aja gitu, Pak. Nggak bakal selamanya gitu. Oh ya, semua mah begitu. Kagak ada yang selamanya itu. Yang kekal abadi itu hanya Tuhan. Ada yang bisa bantu Mbak Irfa? Coba Mbak Irfa minta bantuan ke siapa? Ya, ada yang jawab di kolom chat. Boleh ke Ica Damayanti, Pak. Mbak Ica Ica ada. Damayanti, ini dapat call friend dari Mbak Hirfa. Mbak Ica Damayanti, Mbak. Iya, Pak. Iya, bercanda itu viral apa trending? Kalau bercanda itu eh, trending Karena karena eh, banyak aja yang ngikutin. ini sekaligus refreshing, guys. Ini kan kalau pertemuan awal-awal itu kan dari saya itu pernah ngomong kalau teman-teman ini kan agent of change gitu kan. Makanya perlu disampaikan ke masyarakat itu tentang pengertian-pengertian agar mereka tidak salah tangkap. Gitu. Ya begitu. Makasih Mbak Ica. Tadi ada Mbak Riz, sorry, siapa itu jawab? Kayaknya Mbak Anissa Rizky itu jawab yang benar sih benernya. Mbak Anissa Rizky, coba dijelasin dong kenapa itu disebut viral. Waktu di pertemuan pertama itu dijelaskan perbedaan viral sama trending. Nah, kalau menurut saya yang bercanda itu viral karena mendorong orang untuk melakukan aksi tersebut, Pak. Oke, itu jawabannya benar. Kita ada apa? Konfeti nggak sih? Efek konfeti nggak? Begitu guys. Makasih Mbak Anissa. Karena tadi seperti disebutkan oleh Mbak Anissa itu viral dan trending itu sama-sama muncul sama-sama diketahui, sama-sama populer, sama-sama muncul di timeline orang banyak gitu. Bedanya adalah kalau yang trending itu muncul doang, orang nggak jadi ikutan. Sementara kalau viral, karena dia mempengaruhi perilaku, dari kata viral sendiri kan virologi, dari virus. Jadi virus itu kan bisa mempengaruhi orangnya. Makanya disebut viral tadi. Karena dia mempengaruhi perilaku, orang jadi latah ikut-ikutan, makanya dia disebut viral. Jadi bercanda itu viral. Karena yang melakukan kemudian itu bukan si aduh mahasiswa UGM itu siapa namanya, bukan pelaku yang pertama, tapi kemudian banyak ditiru oleh yang lain juga. Makanya itu disebut mempengaruhi perilaku. Jadi konsepnya itu trending itu masuk di pikiran tapi tidak tercermin di perilaku. Tapi kalau misalnya viral itu masuk ke pikiran atau tercermin di perilaku, otomatis sudah masuk pikiran kan. Diulangin dikit ya. Tadi agak belepotan. Kalau trending, dia itu masuk ke pikiran, tapi tidak mempengaruhi perilaku. Sementara kalau viral, itu sampai pada tahapan mempengaruhi perilaku. Karena mempengaruhi perilaku, otomatis sebelumnya masuk ke pikiran dulu dong. Oke. Pemanasannya udah 11 menit sekian gitu. Kita ngomongin agak berat nih. Nah, dari pemahaman teman-teman tadi itu, makanya saya materinya itu adalah untuk dasar content writing. Nah, content writing itu gini, kalau dulu di awal-awal itu seperti pernah tak sampaikan di tahun 99 itu, semua konten itu based on text, konten teks. Kemudian di menjelang tahun 2005, 2000-an sekian itu, seiring dengan ditemukannya kamera digital,
terus juga seiring dengan semakin populernya ada kamera dalam HP, kontennya itu udah mengarah kepada foto. Makanya kemudian ada muncul Pinterest sama Instagram untuk memadai itu semua. Lalu kemudian di awal-awal 2010-an itu konten udah didominasi oleh video. Itu juga terpengaruh oleh perkembangan teknologi kamera digital yang lebih pesat dibandingkan 10 tahun sebelumnya gitu. Jadi kalau sekarang itu banyak device untuk bikin video banyak device yang membantu orang untuk bikin video dengan mudah. Malahan di era 2020-an itu kita bisa lihat orang bisa jadi konten kreator itu hanya dengan menggunakan kamera HP gitu. Jadi udah perkembangannya pesat banget, bisalah konten. Nah, bedanya adalah dari dulu sampai sekarang algoritma dari mesin pencari itu untuk mengurutkan konten itu masih based on text, gitu kan. Jadi kalau mau flashback dikit lagi, ini saya udah pelan-pelan nih. Nanti kalau teman-teman ada yang mau tanya itu langsung resen aja. Dulu di awal-awal tahun 90-an, 95 ke atas itu, ketika website pertama kali ditemukan, www pertama kali ditemukan, semuanya itu kontennya based on text, berbasis teks. Nah, kemudian kita perkembangan teknologi kamera digital, kontennya itu beralih ke foto. Habis itu sekarang perkembangan teknologi kamera digital lagi, banyak device yang mudah untuk bikin konten, kontennya beralih ke video, terutama dengan adanya TikTok ya, videonya video pendek malah. Nah, yang tidak berubah adalah cara untuk search engine mengurutkan semua konten tadi, baik itu konten foto, baik itu konten teks, foto, dan video, cara mereka mengurutkan itu masih berbasis teks. Nanti kita bahas itu. Bagaimana caranya foto, kalau yang artikel udah jelas ya, di dalamnya banyak teksnya itu. Jadi kita kayak nggak perlu bayangin gimana caranya menilai sebuah artikel berdasarkan teks itu, karena udah ada teksnya kan di dalamnya artikel. Nah, kalau yang foto dan video ini gimana cara cara menyortir konten foto dan video itu berbasis dengan dasar teks gitu. Nah, ini yang baru kita bahas di sini. Oke. Nah, di sini ada yang tersesat atau masih keep up. Jadi dari dulu sampai sekarang ini nyebut merek aja ya. Mesin pencarian populer itu, maksudnya nyebut Google ya. Dari dulu sampai sekarang Google itu nyortir konten yang ada di internet semua itu adalah masih berbasis teks. Entah itu konten artikel yang memang ada teksnya, entah itu konten foto yang memang ada teksnya, yang tidak ada teksnya, dan konten video apalagi yang tidak ada teksnya. Nah, itu masih disortir berdasarkan teks karena yang mereka nilai itu adalah sesuatu atau robot atau algoritma yang dibikin oleh Google itu masih berbasis dengan membaca teks. Jadi mereka belum bisa bikin yang canggih-canggih amat untuk bisa menilai foto ini bagus atau enggak, atau video ini bagus atau enggak gitu. Mereka masih berdasarkan interaksi orang-orang dengan konten tersebut. Gitu. Dari dulu sampai sekarang. Caranya Google untuk nyortir konten yang ada di internet itu masih berbasis teks. Nah, perihal Google udah bikin AI untuk bisa mengenali foto, itu hal yang berbeda. Nanti makanya kita bahas. Makanya kalau secara garis besarnya, secara gambaran umumnya begini. Semuanya itu akan berbasis tag oleh Google. Misalnya ada artikel, Google akan menggrab atau meng-highlight poin-poin penting dalam artikel tersebut, di tulisan tersebut ya. Terus kemudian jika itu adalah foto, Google itu udah punya AI, punya artificial intelligence, buat ngerti ini foto isinya apa di dalamnya. Jadi fotonya untuk mengenali di dalamnya ada apa aja. Misalnya kita punya foto apel sama jeruk, nah AI-nya Google akan mengenali itu adalah foto apel dan jeruk. Akhirnya foto tadi itu dikonversi menjadi teks, gitu.
Selain dari informasi yang lain ya. Informasi yang lain tentang foto itu kan ada di alt text, ada di meta description-nya si foto juga. Terus kemudian ada AI tadi. Jadi itu informasi tentang foto yang diubah jadi teks. Kalau video itu kurang lebihnya sama. Bedanya sih cuma AI video itu tidak secanggih AI foto karena kan video itu baru booming di awal-awal tahun 2020-an ya. Jadi AI-nya itu tidak secanggih AI untuk mengenali foto. Kalau mengenali foto udah canggih sekarang sih. Jadi bukan hanya benda yang dikenali oleh AI-nya foto, tapi activity juga dikenali. Misalnya ada foto orang lagi makan bareng, nanti ditranslate oleh si AI-nya itu Google atau sosial media itu diganti jadi misalnya ada dua orang cewek makan bareng itu, nah, deskripsinya buatan si AI tadi itu adalah dua wanita sedang makan di sebuah tempat atau di atas meja gitu. Udah ada deskripsi soal activity juga, tidak hanya mengenali objek. Jadi AI-nya udah canggih. Nah, dengan cara ini itu si Google bisa mensortir konten-kontennya. Sementara kalau video masih belum secanggih itu ya. Kalau video itu masih basicnya dikonversi menjadi teks itu masih informasinya dari caption, informasinya dari subtitle, informasinya dari teks tambahan yang muncul di video itu. Oke, kita masuk ke materi aja. Ya, seperti yang tadi tak obrolin itu, sebelumnya teman-teman bikin website segala macam itu kan itu aset ya. Aset itu kemudian biar tidak sia-sia itu aset tadi itu, mereka tuh butuh traffic tadi agar goalnya dari teman-teman itu tercapai. Entah itu untuk penjualan, entah itu untuk popularitas, itu semuanya butuh traffic. Trafficnya dapat dari mana? Dari konten yang kita bikin. Makanya kan ada istilah konten is the king, traffic is queen. Gitu. Jadi karena raja dan ratu itu sepasang, itu saling melengkapi. Mau konten bagus sebagus apa, kalau tidak ada orang yang lihat, konten itu jadi nggak berguna. Nah, terus kebalikannya, mau konten itu sesederhana apa atau konten itu receh pun ya, ketika banyak dilihat orang, maka pesannya itu bisa lebih tersampaikan kepada orang banyak gitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi traffic itu adalah segalanya dalam dunia digital. Kita mau punya barang atau jasa bagus atau desain bagus pun itu kalau tidak ada orang yang lihat, tidak ada orang yang mengunjungi, tidak ada orang berinteraksi, itu nggak ada gunanya jatuhnya begitu. Ini harusnya mudah ya. Tidak ada pertanyaan. Terus kemudian, nah untuk bisa dapetin traffic tadi kan kita butuh konten tuh. Makanya konten sekarang itu kayak jadi mata uang baru. Benar yang mata uang baru itu traffic sih. Traffic itu jadi mata uang baru. Kalau teman-teman lihat itu valuasi dari sebuah startup misalnya, itu kan berdasarkan berapa usernya, berapa penggunanya gitu. Nah, pengguna atau user dari sebuah aplikasi atau sebuah aplikasi startup itu kan kita namakan traffic. Gitu. Nah, jadi gini, valuasinya itu biasanya misalnya apa yang terkenal ya? Gojek gitu ya. Gojek itu dipakai oleh ini contoh angkanya bulat aja ya. Gojek itu dipakai oleh 1 juta orang gitu kan. Nah, 1 juta orang itu punya value, punya harga. Nah, dari tadi 1 juta orang itu 50%-nya misalnya lulusan sarjana, 25%-nya itu lulusan SMA, terus sisanya itu di bawah SMA. Nah, masing-masing dari eh, tadi itu background pendidikan itu bisa dijadikan value tersendiri. Misalnya yang lulusan sarjana itu karena pendidikannya itu lebih tinggi, maka dia dihargai biaya akuisisinya dihargai $1 misalnya. Berarti kalau separuh dari 1 juta itu 500 ya. Berarti yang 500.000
user dari lulusan sarjana itu adalah senilai $500.000. Lalu kemudian yang SMA itu misalnya $0,50, yang bawahnya lagi berapa? 25 sen, terus yang SMA tadi 50 sen. Nah, itu tinggal dikalikan aja. Berarti kalau begitu 750 tambah 125 875. Jadi total dari harga 1 juta user tadi itu berdasarkan demografinya itu $875.000 gitu. Kurang lebih begitu. Beda lagi kalau 1 juta pengguna Gojek tadi itu adalah lulusan sarjana semua tuh. Harganya semuanya $1, maka valuasi dari aplikasi tadi itu adalah minimal $1 juta. Oke, terus kenapa konten disebut currency baru, disebut mata uang baru ya? Karena kita itu di di dunia digital tuh segala sesuatunya itu, entah itu proses brand awareness, entah itu proses untuk menyampaikan informasi, entah itu proses untuk konversi, semuanya butuh konten. Makanya konten tuh kayak mata uang baru. Dan benar-benar jadi mata uang sih. Kan kalau misalnya teman-teman bikin konten, kontennya itu dibutuhkan oleh brand, brand kan akan bayar ke kita gitu kan. Makanya ada banyak peluang kan kalau ada jenis pekerjaan baru kan, jadi content writer atau graphic designer atau jadi content creator kan sekarang istilahnya itu, karena banyak kalau dulu sih masih spesifik ya. Ada yang buat ngerjain desain doang, ada yang buat ngerjain grafis doang, ada yang ngerjain script writer doang gitu ya. Nah, tapi karena sekarang itu semuanya serba dimudahkan, jadi sekat-sekat untuk masing-masing tugas tadi, masing-masing kerjaan tadi itu udah mulai kabur tuh. Jadi satu orang itu bisa ngetik sendiri, pakai HP gitu kan, pakai tripod, kemudian bisa ngedit sendiri, terus kemudian bisa bikin skrip sendiri, ngomong-ngomong sendiri gitu. Nah, karena tadi sekat-sekatnya itu udah mulai kabur, udah mulai hilang, makanya disebut konten kreator akhirnya. Gitu kan lebihnya ya. Oke, lanjut kemudian ada 3 untuk konten teks ya. Ada 3 untuk konten teks. Yang pertama itu konten teks original, itu murni dari yang teman-teman tulis, diketik itu diketik dari pemikiran dari teman-teman sendiri. Jadi misalnya tidak ada angin, tidak ada ombak, itu langsung kemudian dapat ilham gitu kan. Oh, aku punya pemikiran ini alasan kenapa bumi itu datar bukan bulat gitu. Nah, itu diketik itu kalau murni datang dari pemikiran teman-teman sendiri, kita nyebutnya konten teks original. Kalau murni dari pemikiran teman-teman sendiri. Nah, terus kemudian kalau misalnya konten tersebut itu menyadur dari banyak sumber. Jadi misalnya teori bumi bulat itu ada dari si A, si B, si C. Nah, itu kemudian dari teman-teman itu digabung. Ini alasan kuat mengapa bumi itu bulat. Terus dikutip dari si A, dikutip dari si B, dikutip dari si C. Nah, yang begitu itu kita sebut dengan content curation, konten kurasi. Karena dari banyak sumber dijadikan satu artikel untuk merangkum itu semua. Itu konten kurasi. Sementara kalau satu artikel itu diubah sudut pandangnya, jadi angle-nya diubah, ditulis ulang dan diubah angle-nya, itu kita nyebutnya content rewrite. Ya. Ada 3 macam. Yang sering banget itu atau yang sering banget ada di dunia digital itu ya 2 ini sih. Content text curation sama content rewrite. Biasanya kalau content text original itu nggak banyak memang. Karena memang artikel yang pioner-pioner itu orangnya nggak banyak. Misalnya Dewi Lestari, dia lagi nulis Supernova, terus kemudian dia masih melanjutkan dalam
dalam ide Supernova itu ke dalam artikel yang pendek, bukan novel-novel kan panjang. Nah, itu bisa kita sebut dengan konten teks original karena murni ide pemikiran dia. Nah, sementara kalau yang teman-teman content writer dia rewrite, ya, itu bisa disebut dua. Kalau dia banyak sumber kita sebut kurasi, konten kurasi. Kalau dia itu hanya dari satu atau dua sumber, itu kita sebutnya konten rewrite. Oke ya. Tuh, ini ternyata ada penjelasannya. Kalau konten teks original kayak tadi, dia berdasarkan dari pemikirannya sendiri, terus kemudian eh, bisa ditulis bagaimana proses dia mendapatkan pemikiran tadi, bisa juga enggak. Itu tergantung orangnya sih. Biasanya kalau menulisnya itu, dia itu mengutip dari beberapa ahli yang lain. Kalau Koresan kayak tadi, dia itu beberapa konten digabung-gabung, diracik, kemudian jadi satu konten sendiri yang isinya rangkuman dari beberapa sumber tadi. Dan ditulis berdasarkan sudut pandang sendiri. Terus kemudian kalau konten ridat ya kayak tadi juga, konten ridat itu ditulis ulang artikel sesuai dengan sudut pandang. Di angle-nya diubah kalau konten ridat. Nah ini dia, bedanya kalau offline dengan online. Di kurang lebihnya itu sekarang tuh udah hampir nggak ada konten media offline ya. Saya aja nggak baca koran. Jadi mungkin atau majalah atau apapun itu ya, atau media cetak lainnya mungkin bisa dikatakan itu media cetak itu umurnya itu tinggal sedikit guys. Kalau misalnya orang tua kita yang dulunya baca koran kemudian udah nggak lagi baca koran atau udah meninggal misalnya, itu kan berarti pembaca koran udah habis. Otomatis itu tambah sedikit lagi. Eh, tambah sedikit lama-lama ya habis juga gitu. Ini dua perbedaan yang paling mencolok di situ. Kalau pembaca online dia itu scanning ya, not reading. Karena dia itu kayak dari alurnya sendiri. Kalau pembaca online itu kebanyakan atau beberapa itu masuknya atau nyasarnya ke artikelnya itu lewat mesin pencari gitu, lewat sebuah keyword. Di misalnya keywordnya itu bagaimana kaya dalam sekejap gitu kan. Nah, ketika udah ketemu artikelnya, kemudian diklik, dia tuh scanning, dia nggak baca satu-satu, dia cuma perhatikan keywordnya itu ada di mana dan penjelasannya di seputar itu gitu. Makanya kan disebut adalah textual random reading. Jadi dia bacanya random karena dia searching for keyword dalam artikel itu. Sementara kalau offline itu kita seringnya itu ngikutin alur yang dilihat sih, alur yang disajikan. Jadi kalau ada koran, dia terbagi 4 kolom gitu, kita bacanya itu dari kiri ke kanan, kiri ke kanan, kiri kanan, kiri kanan. Nanti ada heat map-nya kalau teman-teman bisa lihat di sini ya. Terus kemudian kalau di online itu kita ada hyperlink untuk lebih menjelaskan kalau misalnya mendukung sebuah teori atau reminder kalau yang dimaksud oleh tulisan itu adalah yang ini. Jadi misalnya masih tetap di tadi itu kaya dalam sekejap. Nah, itu kemudian di bawah kita ada tulisan harus membangun mindset misalnya. Nah, mindset sendiri itu ada kita linkkan kepada artikel tentang mindset atau artikel lainnya atau artikel soal penjelasan mindset itu apa. Nah, itu memudahkan untuk kita mengerti artikel secara keseluruhan. Terus kemudian terdapat fitur searching kan kalau di online. Akhirnya enak aja sih nyarinya itu. Kalau di offline kan kayak harus di stabilo gitu. Terus kemudian harus dicari satu-satu ini maksudnya apa. Nah, terus juga mudah untuk dibawa kemana-mana
Kalau yang online karena bisa lewat HP, tablet, laptop gitu kan. Sementara kalau offline kadang kalau dia berupa buku dan bukunya banyak, itu berat, Bu. Terus kemudian waktunya itu lebih banyak offline daripada online. Itu sendiri sih harusnya udah pernah dirasain teman-teman ya. Kalau baca di online itu kayak 3 menit itu lama banget gitu ya. Tapi kalau baca buku cetak itu 3 menit itu nggak kerasa. Oh, tiba-tiba udah 3 menit kan. Makanya kan kalau di situ, di time consuming kan, kalau baca offline itu consuming, terus plus minusnya itu kalau di offline dia nggak butuh daya. Dia nggak butuh eh, listrik, sementara kalau baca online butuh listrik. Lah. Kalau nggak gitu kan nggak nyala. Oke, ini artikel itu beberapa artikel online itu bisa dikerucutkan, bisa dikategorikan itu berdasarkan tujuannya. Yang pertama itu bisa panjang pendek, jadi kita bisa nyebutnya ini artikel panjang atau artikel pendek gitu kan. Terus kemudian bisa berdasarkan karakteristik pembacanya, itu jadi kita bisa nyebutin ini artikel untuk anak muda, ini artikel untuk orang tua, atau berdasarkan background pekerjaan, ini artikel bisnis, ini artikel informasi, artikel fun, ini artikel edukatif, ini artikel gosip misalnya. Bisa dibedakan kategorinya berdasarkan itu, atau bisa berdasarkan jumlah katanya. Nah, jumlah katanya ini agak lebih teknis karena dari artikel pendek atau panjang kita bisa nyebutnya, kalau yang panjang itu kita bisa nyebutnya itu artikel ya. Kalau yang pendek kita bisa nyebutnya kadang news atau berita atau apa lagi ya. Terus atau misalnya pendek banget kita nyebutnya caption. Tapi pada dasarnya itu content writing semua. Jadi kata dan kalimat, racikan kata menjadi kalimat untuk menyampaikan informasi, itu semua adalah bagian dari content writing. Terus yang berbeda itu peruntukannya sama formatnya saja. Jadi misalnya yang panjang pendek tadi itu bisa kita sebutkan anchor artikel, itu artikel utama, bisa artikel pendukung itu dari panjang pendeknya. Kalau dari karakteristiknya kita bisa nyebutnya ini artikel dari usia misalnya, atau gender, atau kayak misalnya ini artikel untuk ibu-ibu gitu kan. Berarti yang bapak-bapak tidak terlalu butuh. Artikel untuk anak-anak, artikel untuk pelajar. Nah, berarti yang tidak pelajar tidak terlalu butuh. Bisa dikategorikan berdasarkan seperti itu. Kenapa tak tulis 3 di sini itu? Karena kalau misalnya di deploy, di deploy itu, di deploy itu, misalnya dilebarin lagi, itu terlalu lebar. Masing-masing artikel itu kayak punya kategori sendiri-sendiri gitu. Makanya tak kerucutkan lagi secara garis besar artikel itu bisa dikategorikan berdasarkan tiga karakteristiknya gitu. Gitu ya. Terus kemudian ini ada kaitannya dengan SEO sedikit sih. Banyak pendeknya artikel itu ada dipengaruhi oleh 4 ini. Yang pertama itu jumlah view, karena artikel yang panjang ada kecenderungan dia view-nya tidak banyak. Terus kemudian pengunjung sama view itu bisa dibedain kan ya. Pengunjung itu visitor, view itu view gitu. Jadi orang yang datang itu belum tentu dia baca. Karena dari websitenya sendiri itu dari Google Analytics itu Google itu nganggapnya orang yang kurang dari 30 detik, kurang dari setengah menit itu dianggapnya tidak baca oleh Google. Itu dianggapnya nama istilah kerennya itu, nama teknisnya itu bounce. Jadi dia masuk terus dianggap tidak baca kalau dia tidak diam di situ kurang dari 30 detik. Terus juga terkait dipengaruhi oleh proses mempengaruhi seorang ini, kita ada hubungannya dengan AIDA nanti. Di mana AIDA itu sebuah artikel itu dibagi menjadi 4 bagian. Bagian untuk mendapatkan perhatian seseorang, attention. Bagian untuk bisa menumbuhkan interest dari seseorang.
Terus kemudian bagian untuk bisa menumbuhkan desire atau gairah untuk mengikuti apa yang kita tulis. Dan yang terakhir itu dipicu aja, bagian pemicunya. Nah, pemicunya itu dari action tadi. Call to action biasanya. Oke, terus lanjut. Nah ini karakteristik pembaca online. Ini sebenarnya ada di teman-teman semua, Pak. Yang pertama itu artikel pendek itu lebih disukai. Jadi artikel panjang, bertitik, apalagi tidak ada tulisan, tidak ada gambarnya itu bikin bosen. Terus lebih suka juga dengan gambar seperti tadi kita omongin. Artikel yang panjang tanpa ada diselipin gambar itu cenderung bikin orang bosan. Terus kemudian reader atau pembaca itu suka banget tarik kesimpulan dari header-header yang ada di atas itu. Terus juga artikel panjang, ketika orang bisa baca sampai bawah, itu tandanya orang itu bisa udah mulai terpengaruh gitu kan, udah mulai diyakinkan. Dan artikel panjang pun itu yang bisa optimal di mesin pencari karena ada alasannya nanti. Mesin pencari itu kenapa memprioritaskan artikel panjang dan waktu baca yang lama atau time span. Karena begini, mesin pencari itu kan butuh trust ya, butuh kepercayaan dari penggunanya bahwasanya itu kalau nyarinya di sini bakal ketemu jawabannya. Nah, karena alasan tadi bakal ketemu jawabannya, makanya si mesin pencari itu mencari artikel atau mencari konten yang punya jawaban komprehensif. Nah, jawaban komprehensif itu atau jawaban yang lengkap itu identik dengan artikel panjang. Karena kan kalau jawaban lengkap itu otomatis penjelasannya panjang, otomatis yang ditulis juga panjang. Makanya mesin pencari itu suka merekomendasikan artikel-artikel yang komprehensif atau artikel-artikel yang penjabarannya lengkap. Terus juga pembaca online itu karena tadi ya dia itu scanning not reading ya, jadi dia itu buka artikel 5 atau lebih itu hal yang biasa. Jadi dia baca artikel A, B, C, dan D itu secara hampir bersamaan itu juga hal yang biasa karena banyak fitur yang membantu kalau kita baca online. Kayak bisa searching, kemudian ada heading, ya ada begitu-begitunya deh. Jadi ada sini online bergerak dari situs A ke situs B dengan cepat, terus scanning sebelum membaca dia scan, terus punya banyak fitur buat nyari apa yang mereka pengen. Kayak misalnya fitur highlight atau fitur searching itu kan salah satu fitur yang bisa bikin baca kita atau mengertinya kita lebih cepat. Nah ini dia, reading pattern-nya itu hampir menyerupai huruf F di sini kan. Di sini kita lihat yang paling atas itu akan dibaca sampai kanan. Jadi dari kiri ke kanan tuh hampir lengkap ya, yang paling atas. Tapi kemudian semakin ke bawah itu tidak sepanjang yang di atasnya. Di bawahnya lagi tidak sepanjang di atasnya, terus akhirnya paling bawah sendiri itu hanya dilihat di awal-awal saja. Nah, ini dia format ideal artikel kalau misalnya mengambil karakteristik seperti yang tadi tak jelasin gitu ya. Untuk optimal pembaca internet itu 3 menit sebenarnya udah oke banget sih di era yang sekarang. Karena biasanya itu kurang dari semenit atau semenit itu udah paling top agar orang itu mau stay dalam sebuah artikel gitu. Jadi 3-7 menit itu menunjukkan artikel yang teman-teman bikin itu udah benar-benar cocok atau benar-benar engage atau benar-benar terjadi ikatan dengan pembacanya. Karena sekarang rata-rata itu artikelnya kurang dari semenit untuk dibaca. Terus kemudian karena
pembaca itu scanning, tidak reading ya. Kalau misalnya dikasih foto itu atau materi visual itu akan membantu mereka untuk stay lebih lama dalam artikel kita. Jadi kalau misalnya karena kalau teks itu kan dibaca itu bisa cepat bacanya. Tapi kalau misalnya foto itu kadang butuh waktu untuk bisa mengerti apa yang dimaksudkan oleh foto tadi. Nah, yang begini ini bisa jadi tips untuk orang itu bisa stay lebih lama di depan artikel yang kita bikin. Terus kemudian karena konsep tadi itu heat map-nya tadi itu adalah kalau di atas itu dia itu bacanya sampai ke kanan, garisnya panjang. Karena yang di atas itu dibaca sampai habis paragrafnya, maka diupayakan agar dua paragraf awal itu dibuat semenarik mungkin. Biasanya itu berupa rangkuman apa yang akan dijelaskan di bawah. Jadi yang di atas itu akan berupa rangkuman atau hal menarik yang akan dijelaskan di bawahnya. Biar orang-orang itu ngerti kalau artikel ini akan bahas apa, itu dijelaskan di dua paragraf pertama, terus kemudian biar nyarinya sampai baca sampai habis gitu ya. Terus juga bisa pakai subjudul. Subjudul itu biar membantu orang untuk memahami isi konten kita. Nah, memahami isi artikel itu memakai subjudul, jadi kayak ada urutannya gitu. Kalau mau kalau mau ngerti nanti di akhir artikel, baca dulu ini. Nah, itu udah dipecah-pecah agar nanti bisa membentuk atau bisa mengubah persepsinya itu lebih cepat gitu. Dan kalau yang dipecah berdasarkan bulleting atau bulleting itu yang kayak gini bulleting yang ada titik-titiknya atau kemudian subheading itu bantu Google atau Google lebih suka konsep artikel seperti itu sih. Makanya nanti kalau waktu kita tunjukkan itu ada prakteknya nanti itu yang punya seperti itu Google tampilkan di halaman utama. Itu namanya aku agak lupa namanya. Nama teknisnya bentar. Nanti kalau ingat tuliskan ya. Itu ada namanya kok. Bagaimana kalau rangkuman dari yang kita udah bikin itu ditampilkan Google di mesin pencarinya itu. Terus karena yang muncul di mesin pencari itu hanya judul dan subjudul atau metadesk ya, judul dan description, maka upayakan maksimalkan dua hal tadi. Judulnya itu buat lebih menarik, terus juga headline-nya juga lebih menarik, atau deskripsinya itu dibuat semenarik mungkin dengan mengandung keyword. Ini untuk waktu optimal pembaca internet itu seperti yang saya sebutkan tadi, rata-rata itu di 7 menit itu apa itu apa kita nyebutnya itu peak time. Jadi kalau di waktu 7 menit itu orang lagi fokus-fokusnya apa yang akan kita sampaikan itu bakal lebih cepat masuk dibandingkan lebih dari 7 menit. Nah, grafiknya seperti ini kan. Kalau kita berhasil dari konsep AIDA itu ya dari attention, interest, desire itu bisa tercapai dalam waktu 7 menit. Nah, besar kemungkinan itu orang itu akan call to action, akan ngikutin call to action kita gitu. Kalau lebih dari 7 menit, dia itu konsentrasinya akan cenderung menurun hingga segini. Jadi, apalagi 20 menit ya. Baca artikel 20 menit tuh kayak dia itu lupa apa yang sebelumnya dibaca tadi apa ya. Terus, yang nggak kalah penting itu, buatlah artikel yang memang fokus menyenangkan yang baca gitu. Karena eh, artikel itu kebutuhan kita untuk dibaca orang. Kalau misalnya kita udah punya pembaca yang loyal, kita butuh suatu jenis gaya penulisan yang diterima oleh mereka yang bisa bikin mereka itu happy. Gitu. Nah, dengan begitu kita bisa bikin ikatan yang kuat antara penulis dan pembacanya. Itu kalau di blog biasanya sih. Begitu.
begitu dulu. Habis kita bakal ada tips untuk menulis SEO friendly. Terus kita bakal analisa beberapa konten. Terus kemudian kita bakal praktek sedikit karena nanti seperti tulis di modul itu ada YOAS ya untuk bisa bantu analisa konten kita atau artikel kita itu sudah sesuai dengan kaidah SEO atau belum. Gitu ya. Sementara ini saya izin minum dulu guys. Sementara saya minum sebentar. Teman-teman itu misalnya ada pertanyaan bisa langsung raise hand atau tulis di kolom komentar ya. Ya, lanjut guys. Apa ada pertanyaan sampai sini? Tadi kan bahas artikel tuh. Mudah-mudahan bisa membuka cakrawala teman-teman. Karena kembali tak ingatkan ya. Kita di sini itu untuk mengencourage teman-teman itu agar bisa tertarik dan ikut dan apa tuh? Menggali lebih dalam. Sementara untuk bisa dapetin secara utuh itu semua ada di tangan teman-teman sendiri. Karena kan sekarang itu nggak kayak dulu ya. Kalau dulu tuh kan harus ke perpustakaan, terus kemudian nyari-nyari referensi itu bukan hal yang mudah gitu. Tapi kalau sekarang itu kayak semuanya udah tersaji di internet gitu. Nah, mau apa aja itu bisa cari di sana. Termasuk nanti kan ada install YOAS ya. Install YOAS itu saya skip aja. Karena itu juga tidak terlalu sulit dan mudah juga. Tinggal cari di plugin, add new, cari YOAS SEO, kemudian diaktifkan itu udah bisa ya. Apalagi itu udah disampaikan di modul di sebelumnya. Tinggal ngikutin tutorial di sana. Oke, tadi itu seputar dengan konten. Sekarang kita jauh lebih bahas lebih dalam soal konten yang SEO friendly itu seperti apa sih? Tips-tips buat bikin konten SEO friendly itu seperti apa? Oke. Ini begini untuk backgroundnya itu. Kenapa kita kudu repot-repot bikin artikel yang SEO friendly? Kenapa nggak bikin artikelnya itu sesuai kita aja, suka-suka kita aja gitu kan? Kenapa begitu? Karena alasannya tadi kita kan pengen artikel kita dibaca orang. Kita pengen dapetin traffic dari kita pengen dapetin traffic, kita pancing lewat konten artikel tadi. Nah, kalau misalnya konten artikel tadi itu tidak memenuhi kaidah atau standar dari mesin pencari, otomatis kan tidak bisa dimunculkan, tidak bisa direkomendasikan oleh mesin pencari tadi. Jadi kita bikin artikel sesuai dengan kaidah mesin pencari, tujuannya agar direkomendasikan oleh mesin pencari kepada audiens kita nantinya.
Itu. Nah, untuk bisa konten atau artikel kita itu direkomendasikan oleh pesan pencari itu butuh beberapa hal. Nah, ini dia. Ada banyak banget tips untuk bikin artikel SEO friendly. Ini saya tuliskan beberapa aja yang masih relevan dengan apa yang kita bahas saat ini. Jadi satu yang paling penting dan fardu ain ya. Fardu ain itu wajib banget untuk dikerjakan ya, untuk dilakukan adalah ngeriset pembaca dulu. Target pembaca itu perlu kita riset itu agar kita ngerti pendekatan apa yang perlu dipakai kepada konten kita gitu. Kalau misalnya kontennya itu dibuat untuk anak-anak, tentunya berbeda dengan konten yang mau dibuat untuk orang dewasa. Kalau kontennya dibuat untuk dibaca ibu-ibu juga berbeda dengan konten yang dibuat untuk bapak-bapak juga. Nah, ketika sudah ngerti demografi pembaca, maka kita bisa move on ke next step atau langkah berikutnya. Nah, yang karakteristik pembaca ini bakal menentukan konten kita itu seperti apa wujudnya. Kita perlu ngerti demografinya mereka. Dari demografi aja benar nggak cukup, karena kita perlu ngerti habitnya. Nah, demografi itu kan usia, gender, usia, jenis kelamin, tempat tinggal gitu. Nah, itu kan sekitar kayak itu demografinya. Tapi kalau kita nggak punya habitnya, itu tetap agak susah sih. Kenapa susah itu? Karena nanti kita memakai habit tadi itu untuk menentukan keyword yang akan dipakai. Kan di beberapa pertemuan sebelumnya kan kita pernah bahas itu. Untuk beberapa benda itu punya sebutan berbeda-beda di masing-masing daerah. Jadi misalnya, sebentar guys, berpikir cepat apa ya? Aku tak minta bantuan teman-teman guys, biar ada interaksinya. Guys, kalau misalnya ada satu benda yang disebut berbeda di tempat lainnya itu, ada masukan nggak? Kayak misalnya lupis ya, kan saya baru dari Medan tuh. Di sana itu ada lupis ketan ya. Lupis ketan tuh tak pikir itu dari Pulau Jawa. Tapi ternyata Medan tuh mengklaim itu adalah jajanan lokal mereka gitu. Lupis Medan. Saya lupa namanya, tapi di Medan tuh bukan lupis namanya. Ada teman-teman yang punya case yang sama kira-kira? Ini kenapa ya kalau ditanya itu pada sembunyi, pada malu-malu semua. Oke, tadi kan cewek semua, ini cowok aja. Cowok. Mas Rido, Tasyakur. Halo Mas Rido. Ya, Mas Rido, pernah dengar satu makanan yang berbeda namanya di tempat lain? Ada usulan nggak? Makanan apa? makanan apa ya? Atau teman-teman ada yang udah punya gambaran bisa dibantu Mas Rido di kolom chat. Mas. Kalau nggak bisa nggak lulus. Mas Rido dari mana? Dari Wonosobo. Wonosobo itu Karika. apa itu? Manisan dari Dieng gitu. Itu bukan yang populer juga. Itu populer di sana. Ya populer kalau di sini. Apa namanya? Karika. Karika, ya. Ejanya gimana? Carica. Carica. Ntar ini ada yang ngetik. Lumpia. Nah, ini ada dibantu Mbak Aprilian sama Mas Daniel. Mungkin Mas Rido kalau udah ketemu Karika di tempat lain itu disebutnya apa? Ketik di kolom komentar ya. Ya, Di kolom chat. Kasih Mas Rido. ya, Pak. Oke, ini siomay aja siomay. Oke, ini lumayan sih. Orang Jakarta itu nyebut bakso itu siomay. Aku juga heran.
Padahal itu bakso kalau di Malang itu. Atau lumpia, lumpia Mas Daniel, Mas Daniel, emang lumpia itu bedanya apa? Setahu saya semuanya di seluruh Indonesia nyebutnya lumpia. Mana Mas Daniel? Daniel Kristanto. Belum Mas Daniel. Mas Daniel Halo itu, Pak, iya. Emang lumpia itu bedanya apa di tempat lain? ini saya lihat di Google bedanya cuma isiannya aja ya Pak. Aduh, benernya nggak karena situ sih. Maksudku itu begini. Sebentar tadi apa yang mau coba? Oh, martabak aja martabak. Ah, ini udah benar martabak, martabak. Ini ya. Makasih Mas Daniel. Weci. Oke, misalnya martabak itu kalau di martabak di Jakarta nyebutnya itu adalah martabak manis. Itu terang bulan ya. Kalau kita di kota di provinsi Jawa Timur itu kita nyebutnya terang bulan. Nggak tahu Jawa Tengah, Jawa Barat nggak tahu ya. Itu nyebutnya terang bulan. Tapi di Jakarta itu nyebutnya martabak manis. Nah ini penting banget buat kita bikin keyword di situ, fokus keyword di situ. Kalau kita bikin artikelnya tentang martabak, tentang terang bulan, tapi untuk pembaca di daerah Jakarta, kita jangan pakai keyword terang bulan, karena mereka di sana itu udah kebiasaan nyarinya terang bulan itu dengan kata martabak manis, gitu. Begitu konsepnya, guys. Kenapa saya tadi nanyain makanan yang beda nama itu? Kalau misalnya untuk orang Jawa gitu, ini anggap aja Jawa itu selain Jakarta gitu ya, dan Jawa Barat. Kalau memang untuk orang Jawa, karena orang Jawa itu biasa nyarinya itu dengan keyword terang bulan, ya jangan pakai keyword martabak manis. Akhirnya tidak nyantol ke orang Jawa, nyantolnya ke orang Jakarta begitu. Jadi kalau misalnya usaha kita itu ada di Jawa Timur, which is itu Pulau Jawa gitu ya, kita pakainya itu keywordnya terang bulan. Tapi kalau kita ekspansi misalnya ke Jakarta, selain terang bulan kita tambah lagi keywordnya itu martabak manis. Begitu guys. Kenapa kita harus ngerti target pembaca dan mengetahui habit mereka atau kebiasaan mereka itu, gara-garanya itu dengan habitnya diketahui, targetingnya itu lebih pas aja. Begitu. Sampai sini paham ya? Paham kan mudah. Lanjut kemudian, oh ini dia hubungannya ya loh. Tak jelaskan panjang lebar, ini ada di slide kedua. Gunakan keyword yang kemungkinan akan diketik oleh target pembaca. Nah ini ada kaitan dengan tadi, ada juga kaitannya dengan jenis industrinya. Kalau misalnya teman-teman itu di pertemuan keberapa aku lupa di awal-awal itu kan ada penjelasan itu. Untuk riset keyword itu caranya seperti apa? Riset keyword itu kita cari yang keyword utama, fokus keyword utama, sama keyword turunan. Nah, biasanya nih, kalau di jenis industri yang berbeda, di satu jenis industri gitu, misalnya di kecantikan, dan ini bedanya, ini contohnya di otomotif dan kecantikan. Kalau otomotif itu dia ada satu keyword utama, misalnya, bentar, apa yang lebih spesifik ya? Modifikasi modifikasi sound system di dalamnya. Modifikasi sound system mobil itu nggak semua punya. Sebentar. Tips merawat sepeda motor misalnya. Nah, tips merawat sepeda motor itu kan masih general, itu jadi fokus utama. Di bawahnya itu nanti kita bisa masukkan keyword-keyword turunannya. Kayak misalnya di rutin dipanasin misalnya, jangan sampai tidak dihidupkan dalam waktu lama itu. Terus kemudian rajin ganti oli, itu semua kan jadi keyword pendukungnya. Itu yang biasanya di heading, karena itu di heading jadi kayak jadi sebuah listicle gitu.
Nah, listicle tadi itu biasanya ditampilkan di Google di halaman depan. Begitu guys. Ya, kurang lebihnya itu kita harus menjadi mensimulasi diri kita itu menjadi target pembaca dan mereka itu nyarinya apa gitu. Ada dua ya, mereka itu nyarinya apa dan nanti mereka itu butuh jawaban seperti apa. Nah, butuh jawaban seperti apa itu ada di bahasan berikutnya. Sementara yang di sini tuh masih sampai di mereka nyarinya apa gitu. Oke, lanjut. Nah, ini ada tips untuk mencari keyword yang tepat. Jadi yang pertama itu keyword itu berdasarkan volume pencarian. Terus habis itu kalau volume pencarian itu kan otomatis persaingannya tinggi. Ini pernah kita bahas loh, yang materi sebelumnya untuk cara pakai Uber Suggest atau pakai Google Trend itu loh. Terus kemudian kalau misalnya tingkat kesulitan tinggi, kita perlu panjangin lagi keywordnya. Nah, keyword itu semakin umum, semakin sulit untuk disaingin. Jadi kalau volumenya itu banyak, volume pencariannya banyak, keywordnya terus umum, itu bakal kesulitan buat kita itu bersaing dengan yang lain. Makanya kita perlu panjangin gitu. Terus kemudian kita cari relevansi yang kuat dengan apa yang mau kita tulis. Jadi informasi yang mau kita sampaikan itu dalam artikel itu tujuannya apa? Untuk konversi atau informasi doang atau untuk apa? Nah, misalnya udah, kita lanjut kepada buat itu, buat relevansinya. Jadi misalnya artikelnya itu sulit, kita cari relevansi keyword yang sesuai, terus kemudian relevansinya itu ternyata lebih mudah untuk dikerjakan, terus kita berhitung nih ya, kalau kita ngejar di keyword utama, saingannya tinggi, terus kemudian butuh banyak waktu dan tenaga segala macam itu, mending kita turunkan keywordnya itu ke yang sekiranya bisa nyantol gitu. Gitu. Memang sih tidak, memang kadang nyantolnya tidak terlalu berkualitas sesuai dengan yang di awal tadi planningkan dengan keyword utama. Tapi keberhasilan itu bisa jadi penguat mental yang bagus guys. Jadi kalau teman-teman ini kan mengerjakan artikel SEO itu butuh kesabaran karena baru kelihatan hasilnya mungkin sekitar 3-6 bulan berikutnya. Kita kerjakan sekarang bukan berarti besok udah langsung muncul. Nah, bisa 3-6 bulan berikutnya itu untuk kondisi yang aman. Karena kan kita nyebutnya ada black hat, ada white hat ya. Kalau misalnya ada cara-cara curang agar artikel kita lebih cepat naik di mesin pencari Google, di rankingnya Google itu. Nah, tapi jika Google mendeteksi cara curang ini, artikel kita bakal di take down dari mesin pencari Google. Bukan hanya di take down, maksudnya Google tidak akan menglisting artikel kita lagi gitu. Konten kita itu tidak akan dilisting lagi oleh Google. Udah ketendang selamanya biasanya sih. Karena kalau Google itu kayak males berdebat ya. Kalau menurut mereka itu benar, mereka punya kuasa untuk memutuskan sepihak. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah bikin konten itu yang bikin artikel itu yang menarik dan menjawab pertanyaan. Jadi kalau misalnya jangan terlalu muter-muter, jangan karena kepentingan 1000 kata gitu, jawabannya atau isi artikelnya itu dibawa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, diputer-puter aja. Hingga akhirnya tidak terlalu menjawab pertanyaan yang diketik oleh audiens tadi. Gitu. Yang biasanya sih sesuai dengan di modul kita itu pakai konsep AIDA untuk bisa bikin hal itu menarik. Nah, kalau konsep AIDA itu berlaku pada artikel yang panjang, yang di atas
500 lah, bisa di atas 500. Satu artikel itu dibagi menjadi 4 seksi, 4 bagian. Ada bagian di awal itu untuk bisa hook-nya itu bikin interest itu, bikin attention, bikin orang noleh. Ini kita udah bahas berkali-kali sih. Mudah-mudahan dengan dibahas berkali-kali ini teman-teman lebih cepat nyantol. Attention itu bikin orang noleh. Nah, ini biasanya pakai hal-hal yang bombastis gitu kan. Misalnya tadi itu jadi kaya dalam waktu jadi kaya sebelum umur 25 tahun. Di orang bakal noleh ini terutama kan kenapa ada usia spesifik 25 tahun itu orang itu kan kalau secara psikologi masa-masa pencariannya itu kan di usia 17 sampai dengan 30 gitu kan. 17-30. Jadi terus juga 17-30 juga termasuk tipikal pengguna sosial media yang aktif. Jadi kalau artikel kita dibaca di rentang usia tersebut itu kayak terbantu untuk disebarin gitu. Makanya salah satu buat attention-nya itu atau hook-nya itu adalah misalnya jadi kaya sebelum umur 25 tahun atau jadi jutawan, ada milioner gitu. Nah, intinya begitu, terus kemudian itu bisa dapetin perhatian mereka, ada attention di situ. A-nya itu bisa ditaruh di awal-awal artikel, A-nya itu attention maksudnya. Kemudian kita tumbuhkan interest. Interest itu ketertarikan. Ketertarikan sama gairah itu agak beda, guys. Jadi gairah itu adalah tingkatan selanjutnya dari sebuah ketertarikan. Nah, kalau udah kan yang tadi attention itu perhatian, kita diperhatikan, kemudian tertarik untuk kemudian menumbuhkan ketertarikan. Jadi kita bikin orang perhatian, terus bikin tertarik, terus bikin bergairah. Nah, baru kemudian ada orang itu sudah mau melakukan apa yang kita minta gitu. Di konsep AIDA tadi. Nah, attention tadi sudah, kemudian interest itu menumbuhkan ketertarikan. Ketertarikan di situ itu bisa kita jelaskan metodenya mudah gitu kan. Karena kalau misalnya bikin orang sudah perhatian itu jadi kaya sebelum umur 25, terus kemudian kita jelaskan caranya dengan cara dapat warisan gitu. Nah, itu kan bikin orang nggak tertarik jadinya. Nah, kalau cuma dapat warisan mah nggak semua orang bisa. Jadi kita jelaskan di bagian interestnya itu adalah caranya mudah. Caranya mudah itu nanti dijabarkan dengan cara begini, 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 begini. Nah, kalau interestnya itu, penjelasan interest itu bisa dilakukan oleh banyak orang, akhirnya orang itu bergairah untuk tertarik atau desire itu kan gairah ya bahasa Indonesianya. Kita pakai kata bergairah aja ya. Bergairah untuk melakukan, gitu kan. Jadi kalau yang bisa menarik perhatian dia dijelaskan dengan cara yang mudah, akhirnya orang itu tergerak untuk ikut melakukan. Makanya tercipta namanya desire di situ. Nah, ketika orang memang udah pengen banget nih, udah ada desire-nya, udah ada gairahnya, dia akan mencari tahu caranya apa, ngubunginya gimana sih, atau langkah berikutnya gimana sih. Nah, ketika udah muncul langkah berikutnya, ada kita tutup dengan call to action tadi. Nah, call to action ini bisa dengan cara menghubungi nomor ini, atau klik pencet nomor ini, atau apa gitu, ada namanya call to action. Gitu ya. Di konsep ide itu seperti tadi, satu artikel kita pecah jadi 4. Yang pertama di awal-awal itu bisa dapetin perhatiannya, hook-nya itu di situ. Kemudian kita tumbuhkan rasa ketertarikan. Ya. Kalau orang udah perhatian, terus kemudian kita jelaskan bahwasanya ABCDE yang bisa bikin orang itu tertarik, tergantung ya, tertariknya kan tergantung target audience dan arahnya mau dibawa kemana. Nah, kalau orang itu kemudian dijelaskan untuk menimbulkan ketertarikan, upayakan caranya itu yang bisa bikin dia itu pengen ikutan, bisa menimbulkan gairah tadi gitu kan. Nah, kalau udah ngerti, caranya mudah, terus dia kan tinggal ditambah pemicu untuk dia bisa melakukan action yang kita udah setting. Ini kurang lebihnya penjelasan dalam bahasa itu sih, bahasa Inggrisnya. Attention itu bisa didescribe
dengan cara yang umum, terus kemudian menjelaskan dengan cara yang umum untuk sesuatu yang spesifik di dalam artikel kita. Kayak tadi itu kan, menjadi kaya sebelum umur 25 tahun itu kan sebuah yang spesifik, tapi kita jelaskan secara umum di paragraf-paragraf awal. Jadi misalnya usia 25 itu bukan hal yang tidak mungkin untuk bisa menjadi kaya, ya. Jelaskan secara umum. Terus kemudian di interest tadi itu kita jelaskan lebih detail lagi perihal apa yang kita udah kasih statement sebelumnya. Jadi kalau statementnya itu jadi kaya sebelum umur 25, di bagian interest kita paparkan lagi caranya seperti ini. Nah, kalau caranya itu dibuat mudah, akhirnya timbul desire gitu kan. Timbul desire, terus kemudian orang jadi tertarik, makanya ada action di bawahnya. Jadi lebih tertarik. Benar-benar menangkap ya, karena benarnya AIDA ini tricky. Jadi kan tricky-nya itu adalah dari AID-nya itu sebenarnya mirip-mirip penjelasannya itu. Bedanya itu cuma di goal-nya aja. AID itu benarnya mirip-mirip. Bagaimana cara kita dapetin perhatian orang, bagaimana cara menumbuhkan ketertarikan orang, bagaimana cara menumbuhkan gairah orang, itu caranya mirip-mirip. Jadi yang beda itu hanya di itunya, di proses menggiringnya saja. Sementara kalau action itu hal yang paling mudah itu. Jadi action itu yang paling mudah dilakukan, tapi paling sulit terjadi itu di action itu. Tadi itu yang ketiga bikin kontennya itu menarik dan bisa menjawab pertanyaan. Terus yang keempat tuh pakai fokus keyword itu sewajarnya. Namanya juga fokus keyword ya. Harusnya dia nggak terlalu banyak. Jadi kalau keywordnya banyak, jatuhnya itu kayak kita bukan baca artikel, kayak kita itu ngelihat itu kumpulan keyword gitu guys. Jadi kalau misalnya teman-teman udah bikin artikel, dibaca ulang. Ini artikelnya udah sesuai apa belum. Terus juga nanti penyebaran keywordnya juga dilihat. Bukan berarti keywordnya itu numpuk di atas atau numpuk di bawah. Itu nanti perlakuannya beda dari satu keyword tertentu dan keyword yang lain. Nanti teman-teman harus punya perspektif dari mesin, harus punya perspektif dari manusia. Kalau mesin itu mendeteksi keywordnya itu apakah aman, kalau sudah aman nanti melihat dari perspektif manusianya. Kalau baca ini akan nyaman apa enggak. Terus juga kita bikin link eksternal dan eksternal. Internal dan eksternal. Ini bedanya masing-masing. Begini, kalau konten yang kita bikin, artikel yang kita bikin itu mengutip sebuah statement yang udah valid gitu ya. Nah, konten kita jadi ikutan ketularan valid juga. Itu kepentingan untuk link eksternal. Sementara untuk kepentingan link internal itu agar orang itu nggak lari kemana-mana, ada tetap di situs kita gitu. Jadi kalau misalnya itu disambungin, kita bahas. Jadi kayak tadi misalnya, terus kita sebelumnya udah pernah bahas bedanya old money dengan OKB gitu kan. Nah itu bisa disambungin agar orang itu setelah baca itu baca yang konten kita sebelumnya. Wah ini salah guys. Harusnya dari 5 itu jadi 6. Terus secara teknis jangan lupa kita perlu sisipkan keyword di elemen-elemen penting di SEO. Elemen penting SEO itu ada 3 secara garis besar ya. Yang paling penting, yang paling prioritas. Yang pertama itu harus ada di judul. Jadi keyword yang kita fokus keyword kita itu harus ada di judul, ada juga di deskripsinya, metadesk namanya, ada juga di heading. Jadi kalau keywordnya ada di 3 itu, peluang untuk bisa muncul di halaman pertama itu lebih bagus daripada tidak ada.
Itu karena kenapa kita harus munculkan di tiga-tiganya? Karena tiga-tiganya itu jadi prioritas algoritma Google atau robot Google untuk bisa mengurutkan atau menyortir konten. Nah, karena jadi prioritas Google untuk menyortir konten, jadinya fokus keywordnya atau keywordnya itu sebisa mungkin munculkan di judul, diulang lagi muncul di meta desk, diulang lagi muncul di heading. Gitu. Nah, ini juga optimasi gambar sebelum yang pernah kita bahas sebelumnya itu kan. Semua semua mesin pencari itu menyortir konten itu dengan memakai berbasis teks. Makanya selain yang bukan teks, akan mereka konversi menjadi teks. Makanya juga di gambar juga demikian, seperti yang tadi saya jelaskan. Gambar itu akan diolah atau dikenali oleh mesin pencari itu dalam bentuk teks. Makanya ketika di-upload gambarnya, kita perlu optimasi dengan cara nama filenya itu butuh nama file yang mengandung keyword nama file sebelum diupload ya. Kan nanti kebaca oleh Google nama filenya apa. Terus kemudian yang kedua itu alt text itu penjelasan soal gambarnya itu pastikan itu mengandung keyword juga. Nah, itu perlu diganti. Terus yang ketiga itu jangan berpatokan image itu tidak perlu yang gede-gede amat. Gitu. Kalau gede itu bikin loadingnya lebih lambat, akhirnya bisa ditinggal aja atau loadingnya tidak bisa ditinggal oleh pembacanya karena terlalu lama loadingnya, atau dia itu munculnya tampilnya tidak sempurna, kayak muncul separuh, muncul atasnya doang gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya foto atau gambar yang terlalu gede, itu dikompres aja guys. Kompresnya itu ada banyak kok di kompres online itu. Terus yang terakhir itu bikinlah paragraf singkat. Jadi sepanjang apapun atau sebanyak apapun jumlah katanya, karena ini tergantung tingkat kesulitan keyword ya. Sepanjang apapun jumlah katanya, itu perlu kita bikin paragraf yang pendek-pendek. Karena apa? Karena karakteristik pembaca online itu sukanya yang pendek-pendek. Kalau kita bikinnya terlalu panjang, itu bikin orang itu jadi malas bacanya. Karena karakteristiknya pembaca online itu seperti itu. Itu terus yang tips terakhir tuh, itu tips terakhir. Tadi kan 5-nya 2 ya, harusnya 8 ini. Terus secara kesimpulannya itu untuk bikin artikel SEO itu kita butuh 2 hal. Yang pertama itu kita butuh sisi teknis, perlu sisi teknis, kayak elemen-elemen SEO atau keywordnya itu kudu benar segala macam itu sisi teknis. Yang kedua itu dari sisi estetik, mau sisi teknisnya dimasukkan semua, tapi tidak estetik, itu akhirnya tidak bisa jadi orang bikin tertarik gitu, karena orang anggapnya tidak tertarik itu kan kalau tulisannya tidak fluid, tidak mengalir, terus sering jumping. Nah, tapi secara teknis itu fokus keywordnya udah muncul semua, tapi tulisannya kerasa jumping gitu ya. Habis bahas apa gara-gara tiba-tiba muncul aja keyword ini maksudnya apa gitu. Kan tidak ada bridging yang bagus gitu. Bridging itu nyambungin dari satu topik ke topik lainnya, nah, tidak disambung oleh bridging yang bagus. Di kesimpulannya kita butuh 2 buat menulis artikel yang SEO friendly itu, butuh yang estetik dan butuh yang teknis untuk masukkan elemen-elemen di SEO. Begitu guys. Untuk yang IWAS SEO nanti teman-teman bisa cek sendiri. Di situ kan ada kolom isian metadesk, terus ada indikator warnanya. Yang merah itu tandanya konten kita tidak oke, sementara kalau yang hijau itu udah memenuhi semua, nanti ada suggest-nya di bawah. Kita praktek aja. Sambil aku coba online buat praktek di sini. Ada teman-teman ada pertanyaan nggak soal artikel SEO? Tugasnya apa hari ini ya? Bikin artikel. Ada yang bisa bantu hari ini tugasnya apa ya?
Tanya ke Mbak Aliyah. Mbak Aliyah. Aliyah Sahra Fitria. Iya, Pak. Hari ini tugasnya apa ya? Kalau lihat di ini belum ada deskripsi tugasnya, Pak, kalau di saya. Oke, oke. Untuk teman-teman yang belum keinstal iOS EU-nya siapa? Kalau ada yang belum, kita instalin bareng-bareng. Ada yang belum? Udah semua install iOS-nya? Oke, sekarang kita coba lihat tadi yang kita bahas itu secara realnya itu seperti apa. Contohnya ya, apa ya contohnya ya? Menulis artikel SEO sebentar. Di contohnya tadi itu misalnya kita punya menulis artikel SEO friendly. Nah, kalau kontennya itu kalau keywordnya artikel SEO friendly, nah ini snippet namanya. Baru inget guys, namanya snippet. Yang kayak gini tuh, yang ketika kita ketik mesin pencarinya kemudian muncul di sini, itu kita namanya snippet. Jadi kalau di ini biasanya antara meta description atau paragraf pertama ya. Sebentar ya. Kita coba lihat apa artikel SEO. Wah, ini meta description. Jadi ini metades yang mereka tulis, bukan paragraf pertama. Oke, terus artikel SEO friendly, kemudian munculnya ini adalah namanya snippet. Kita ketik ya, snippet. Nah, di sini kita bedah nih misalnya. Tadi kan yang pertama itu bahas soal fokus keyword. Nah, dari sini tuh kira-kira fokus keywordnya itu ada dua, artikel SEO friendly atau strategi SEO. Kayaknya yang ini sih. Terus kita cek lagi apakah fokus keywordnya itu muncul di headline atau di paragraf pertama. Kita coba searching aja ya. Artikel SEO friendly. Kita lihat ada satu di sini, kemudian banyak banget ya. Di paragraf pertama juga muncul. Terus, nah ini yang kita sebut dengan ini link klik. Nah ini kita sebut dengan internal link. Ketika orang ngeklik itu akan menuju artikel lain di situs yang sama, itu internal link. Terus juga fokus keywordnya artikel SEO friendly juga muncul di header. Apa itu artikel SEO friendly? Nah ini namanya header. Kalau secara codingnya dia itu jadi H2 di sini. Kalau H1 itu judul. Jadi apa tuh?
Google akan nariknya itu dengan robotnya itu akan menarik penandanya. Penandanya H1 berarti itu judulnya, penandanya itu H2 atau H berikutnya H2, H3 itu berarti headernya atau subjudul ya. Heading ding kok header sorry. Berarti itu heading. Ini H2 karena H1-nya judul. Terus kalau dari H2 itu ada penjelasan di bawahnya, itu berarti H3 adalah dipecah untuk bisa mendukung. H2 itu adalah pendukung penjelasan pendukung untuk H1 untuk H1, H3 adalah penjelasan pendukung untuk H2 dan berikut dan seterusnya. Berarti ini keyword utamanya artikel SEO friendly, kemudian begini, terus juga jangan lupa tadi salah satunya artikelnya menarik dan menjawab pertanyaan. Makanya kan pentingnya artikel SEO friendly terus menjawab itu apa ya? Oh, tadi keywordnya ini. Menjawab pertanyaan itu dijelaskan di headingnya. Apa itu? Ini penjelasan, ini artinya, kemudian step-stepnya, mengapa penting. Terus kemudian, nah kalau ini itu adalah numbering. Numbering itu oleh Google ya disebut numbering. Ini juga numbering. Ini header juga. Oh sorry. Ini header guys. Ini header, ini H3. Kalau numbering itu biasanya tidak ada penjelasan di bawahnya. Jadi memang langsung 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu numbering. Atau bulleting. Bulleting itu kan yang icon-icon itu ya. Tapi dia langsung tidak ada penjelasan di bawahnya. Kalau ini masih heading sih. Kemungkinan ini heading 3. Cara ngelihatnya itu begini. Nah, ini dia. H3 guys. Mempunyai keyword khusus itu di stat H3. Nah, H3 berarti dia itu heading 3. Dia mendukung heading 2. Heading 2-nya apa? Heading 2-nya ini. Mengapa artikel SEO penting? Ini harusnya heading 2. Ini heading 2. Oke? Terus masukkan foto. Nah, harusnya di sini fotonya itu ada itunya. Judulnya terus ini dia. Ada judulnya itu sorry. Nama file fotonya dimasukkan nama keyword. Terus kemudian kalau kita cek lagi nanti harusnya ketika metadesknya atau exif-nya atau meta fotonya itu atau alt text-nya itu ada penjelasan soal keyword dan sambungannya. Oh, ini ternyata ada juga. Terus struktur ada 1, 2, 3 dan seterusnya. Internal dan eksternal ini juga ada. Gambar ilustrasi juga ada. Gitu sih guys. Ini tidak ada yang sulit sih. Mungkin secara pengertian, secara konsep tidak ada yang sulit. Mungkin di prakteknya akan teman-teman temukan kesulitan itu bisa di list aja. Bisa langsung tanya nanti ya. Oke, begitu. Ada pertanyaan nggak? Kalau tidak ada itu kita tes salah satu aja. Siapa yang mau jadi volunteer buat dites anunya? Buat dianalisa bareng? Yang jadi volunteer untuk bisa dibahas bareng. Ada. Waktunya juga tinggal dikit sih. Satu pertanyaan aja. Satu pertanyaan, habis itu kita akhiri. Karena memang SEO itu tidak terlalu menarik mungkin ya. Isinya teknis. Mbak Anissa kan bikin seblak ya. Udah ada USB-nya nggak? Ya, Pak.
itu produknya Mbak Anissa itu udah ketemu unique selling point-nya apa belum? Eh, belum sih Pak. Kalau saingannya di sana banyak nggak? Pak mohon maaf boleh diulangi. Feeling point. Iya. Produk unique selling point-nya udah ketemu atau belum? Kan kemarin kita bahasnya itu misalnya toppingnya warna-warni gitu ya, atau gimana ya? Pak, mohon maaf di pertemuan kedua itu saya ganti bisnis Pak dari sebelah ke Oh, deodoran tawas. oh oke oke. Ya, Jadi yang sekarang itu bisnisnya deodoran tawas. Itu juga bisnis real. ya real Pak. Jadi coba kita cari ya. Deodoran deodoran tawas. Nah, kalau dari keywordnya deodoran tawas itu akan muncul ini, Mbak, muncul marketplace. Karena muncul marketplace, oh ada spraynya. Oke, sorry. Nah, karena marketplace itu sulit banget buat buat dikalahkan. Jadi buat muncul di atas ini udah kayak sulit banget. Terus juga di sini juga, aduh, yang dikalahkan juga Halo Dokter juga. Jadi, tapi karena kita itu proses belajar, bukan untuk bukan yang mementingkan hasil, jadi oke-oke aja sih. Oke, berarti Mbak Anissa mau mengupas artikelnya itu basicnya masih yang secara umum. Secara umum itu kayak misalnya ini kan ini. Ini kalau bikin artikelnya itu paling gampang ngikutin yang sudah ada. Misalnya tulisnya deodoran tawas spray, diketik kan, terus di searching. Yang di bawah itu spray terbaik di Indomaret, apakah aman segala macam, itu suggesting keyword yang paling banyak dicari. Jadi Mbak Anissa itu bisa pilih di bawah ini untuk bisa untuk bisa dimasukkan ke dalam artikelnya. Di sini kan salah satu yang bisa dicari kan kalau deodoran tawas di Indomaret kan nggak mungkin juga dibikin artikelnya kan. Malah nanti nggak beli di itu, belinya di Indomaret. Jadi yang bisa dicek itu yang bisa dimasukkan adalah keyword deodoran tawas spray terbaik, terus deodoran tawas Bepom. Udah Bepom belum? Atau bikin handmade? Jadi itu Pak produknya itu saya ambil di orang. Orangnya itu udah Bepom sih Pak, udah ada Bepomnya. Ah iya, berarti bisa masuk ini. Yang terbaik itu bisa masuk juga karena dia sifatnya klaim kan. Kalau klaim mah bebas. Kita mau nyebut terbaik, terharum, termurah segala macam itu bebas karena klaim ya. Tapi alangkah baiknya ketika klaim itu ada faktor pendukungnya. Bepom kemudian ya cuma dua sih. Oh, aman terbaik atau Bepom. Sudah ada tiga gitu. Terus kemudian ada tambahan yang di bawah itu. Nah, ini pertanyaan sering ditanyakan oleh orang itu. Nah, dengan begitu, misalnya gini, dengan dua doang aja, dengan ini, dan suggest itu yang question di sini, sama yang suggest di sini, Mbak Anissa sudah bisa bikin kerangka artikel. Ini kita praktek ya. Teman-teman ngikutin aja ya. Nanti misalnya ada tugas gitu, udah bisa bikin. Ini saya bantu ketikin. Hmm, judulnya mengandung keyword deodoran atau Mbak Anissa juga ikut bantu deh. Deodoran tawas spray. Nah, judulnya itu mengandung keyword deodoran tawas spray. Saya bikinin kerangkanya, Mbak Anissa bikin judulnya aja. Ternyata di enter jadi naik benar. Tuh, saya ketikkan di notepad aja dulu.
Oke. Nah, di terkait ini kan dia itu ada batasannya, Mbak. Mbak Anissa ini kan ada batasan buat tampil di sini. Biar tidak sampai muncul titik-titik, judulnya jangan kepanjangan. Ini kan muncul titik-titik, itu karena kepanjangan judulnya. Cuma kalau misalnya memang tidak bisa lagi, ini kan contoh judul yang tidak terlalu panjang, akhirnya ditampilkan secara utuh. Kalau judulnya kepanjangan, itu akan muncul titik-titik di sini. Itu. Kalau memang tidak bisa lagi, ya nggak apa-apa. Kalau bisa dipendekkan ya lebih bagus. Misalnya begini ya. Ya, orang tahu. Bebas efek samping. Nyaman dan Bepom. Dua, tiga, empat. Ambil Bepom terus.
Oke, jadi itu itu judulnya yang di atas. Terus kemudian headingnya itu kurang lebihnya seperti itu. Headingnya itu memakai pertanyaan populer yang ada di sini. Jadi teman-teman ketika udah masukkan keyword utama, itu dicari keyword turunannya atau keyword relevannya seperti apa. Ada di sini kan? Ada di more question itu. Nah, terus kemudian dari more question itu ini adalah pertanyaan populer yang sering ditanyakan ketika orang searching keyword ini, keyword deodoran tawa spray. Makanya semua pertanyaan itu upayakan ada di artikel yang akan kita bikin. Nah, itu tidak harus, ini kan kayak tadi kan, kesimpulannya kita itu harus estetik, tapi udah masukkan unsur-unsur teknis. Jadi kalau di headingnya, tidak harus formatnya seperti ini. Kalau misalnya tidak bisa dimasukkan keyword, ya sudah. Mau gimana lagi, kayak ini kan, ini tidak ada keywordnya. Yang tawas penghilang bau badan, itu sebagai heading 1, tidak ada keywordnya, baru kemudian isi penjelasannya di bawah. Nah, ini bebas efek samping, misalnya ditulis bebas efek samping doang, itu benernya nggak apa-apa sih. Tapi misalnya ada keywordnya, itu lebih bagus. Cuma ini, harus seimbang ya guys, antara memasukkan unsur teknis dengan estetiknya tadi. Kalau gara-gara masukkan unsur teknis jadi tidak estetik, orang kan bacanya nggak nyaman. Ketika orang baca nggak nyaman, kemudian interaksinya berkurang, terus segala macamnya itu akhirnya oleh Google dianggap konten kita itu tidak berkualitas. Karena Google itu tidak menangkap ada sinyal positif dari reader, dari pembaca terhadap konten kita. Itu dari contoh yang tak buatkan untuk Mbak Anissa, teman-teman bikin sendiri itu sesuai dengan konsep bisnis masing-masing. Karena memang bikin artikel ini tujuannya agar untuk mendatangkan traffic ke situsnya teman-teman yang udah bikin. Begitu ya. Ada pertanyaan lagi? Dari Mbak Anissa ada pertanyaan nggak? Tidak Pak, sudah cukup jelas. Oke. Memang penjelasannya panjang dan rumit itu. Ini juga belum nyampe 20%-nya sih. Tadi kalau kita ngomongin SEO itu kayak belum nyampe 20%-nya yang kita bahas tadi itu baru di masalah artikelnya doang. Kalau bahasnya itu bisa lebih kompleks dan lebih panjang. Dan juga namanya juga itu sosial media selalu berubah, mesin pencari juga selalu berubah, konten juga berevolusi. Bisa jadi beberapa cara yang efektif dilakukan tahun kemarin itu nggak bisa lagi dilakukan tahun sekarang. Itu nanti misalnya ada teman-teman mencoba, ada yang kesulitan bisa langsung di-sharing di pertemuan berikutnya. Itu begitu. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri di sini. Dari teman-teman itu diharapkan untuk mencoba ya. Ada encourage, kita encourage selalu kalau untuk mencoba. Karena memang kalau tidak dicoba nggak ngerti guys. Itu semuanya coba, nanti kita ada pertanyaan bisa diajukan nanti malam ke Mbak Bibi atau juga di pertemuan berikutnya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya kembalikan ke Mbak Bibi. Mbak Bibi. Oke, halo Pak Mamat. Sudah ya Pak ya? Iya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Pak Mamat atas penyampaian ilmu baru gitu terkait dengan artikel yang SEO friendly gitu. Oke, jadi teman-teman itu tadi ya materi kita terkait dengan artikel SEO friendly. Kemudian bisa dilihat ya nanti tugasnya apa dan bisa mulai dicicil gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa diajukan saat mentoring nanti malam atau di pertemuan depan gitu. Oke, kemudian reminder juga kepada teman-teman jangan lupa mengerjakan post-test ya. Post-testnya kan sudah bisa dikerjakan, daripada nanti lupa bisa dikerjakan sekarang gitu. Oke teman-teman, karena tadi kelasnya kita buka dengan doa bersama, maka alangkah baiknya juga kelas pada pagi hari ini kita tutup dengan berdoa. Oke, saya pandu untuk berdoa kepada teman-teman semuanya, berdoa berdasarkan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan.
Berdoa adab diakhiri. Oke, teman-teman, terima kasih banyak sudah join. Terima kasih banyak Pak Mamat atas materinya. Ya, Kita makasih Mbak jumpa Bibi. lagi hari Kamis ya berarti ya. Oke, Hmm. teman-teman, kalau begitu saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.